Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains sebagai dosen pengampu dari mata kuliah farmakologi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Syarifah Arlanda dengan NIM 2301040. Saya selaku moderator dari kelompok pertama dengan topik rute pemberian obat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Dea Puteri dengan NIM 2301008, ada Diva Rianti Fahmi dengan NIM 2301013, ada Mevica Nadila Rafani dengan NIM 2301022, ada Mutia Rafanaura dengan NIM 2301024, dan Prastika Dewi Ersinta dengan NIM 2301030. Ada Rehan Zendi dengan NIM 2301033, ada Vanessa Despa Adelia Putri dengan NIM 2301045, dan yang terakhir ada Yulfiza Mesari dengan NIM 2301048. Baiklah, materi pertama yang akan saya bawakan sendiri, yang pertama ada jenis rute pemberian obat. Rute pemberian obat itu dibagi menjadi dua, yaitu rute pengobatan enteral dan rute pemberian obat dengan parenteral. Yang pertama, rute pengobatan enteral, yaitu melalui saluran pencernaan. Kadang-kadang disebut pemberian enteral atau enterik secara harfiah, yang berarti itu melalui usus. Pemberian enteral atau enterik biasanya meliputi pemberian oral, itu melalui mulut, dan rektal melalui rektum, dalam artian diambil oleh usus. Namun, penyerapan obat yang diberikan secara oral mungkin juga sudah terjadi di lambung. Dan oleh karena itu, gastrointestinal atau sepanjang saluran cerna mungkin merupakan istilah yang lebih tepat untuk rute pemberian ini. Selain itu, beberapa aplikasi yang sering diklasifikasikan sebagai enteral, yaitu yang pertama seperti sublingual atau di bawah lidah, dan sublabial atau bukal, yaitu antara pipi dan gusi. Diambil di bagian proksimal saluran cerna tanpa mencapai usus. Pemberian ketat enteral atau langsung ke dalam usus dapat digunakan untuk pemberian sistemik serta lokal. Kadang-kadang disebut dengan pemberian topikal. Adapun keuntungan dari rute pemberian enteral ini, yang pertama adalah cara konsumsinya yang mudah, murah, dan serta paling aman untuk digunakan. Selain keuntungan, dia juga memiliki kekurangan, yaitu adalah bioavailabilitasnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, dapat menyebabkan iritasi pada saluran cerna dan juga perlu kerjasama dengan sang penderita. Mekanisme kerjanya melalui 3 fase. Yang pertama ada farmasetik, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik. Yang kedua adalah rute pemberian parenteral. Pemberian parenteral ini adalah memberikan obat dengan cara menginjeksi ke dalam jaringan tubuh, dan pemberiannya ini tanpa melalui mulut atau saluran cerna, tetapi langsung ke pembuluh darah. Rute parenteral biasanya digunakan untuk obat yang diabsorpsi buruk melalui saluran cerna. Pemberiannya juga diberikan untuk pengobatan pasien yang tidak sadarkan diri dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang cepat. Adapun keuntungannya, yang pertama adalah bisa untuk pasien yang tidak sadarkan diri, yang kedua adalah tidak membuat pasien sering muntah dan tidak kooperatif, dan yang ketiga tidak dapat untuk obat yang mengiritasi lambung, dan yang keempat dapat menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati. Adapun kekurangannya, dia itu kurang aman karena jika sudah digunakan ke dalam tubuh atau disuntikkan ke dalam tubuh, dia tidak bisa dikeluarkan lagi jika terjadi kesalahan. Dan yang kedua, tidak disukai ke pasien karena ada beberapa pasien yang tidak menyukai jarum suntik. Yang ketiga adalah berbahaya atau bisa menyebabkan infeksi suntikan. Mekanisme kerja dari parenteral ini umumnya masuk langsung ke pembuluh darah melalui pembuluh vena dan mengikuti aluran darah ke seluruh tubuh. Adapun jenis dari rute pengobatan enteral, yang pertama adalah pemberian sublingual, yaitu dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah sehingga zat aktif yang diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Beberapa obat mudah diserap dengan cara seperti ini, contohnya nitrogliserin dan hormon steroid tertentu. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu mudah diberikan dan diabsorpsi cepat. Selain itu, obat yang diserap masuk ke aliran darah vena dari mulut menuju ke cairan kava superior dan tidak melewati sirkulasi porta. Obat yang diberikan secara sublingual
tidak dimetabolisme oleh saluran cerna dan tidak mengalami metabolisme lintas pertama di hati. Kekurangannya yaitu makan, minum, dan merokok dapat mempengaruhi cara obat diserap dan seberapa baik obat tersebut bekerja. Selain itu, bentuk-bentuk ini tidak berfungsi untuk obat-obatan yang perlu diproses secara perlahan oleh sistem kita, seperti formulasi pemelepasan yang diperpanjang. Luka terbuka, apapun di mulut itu juga dapat teriritasi oleh obat tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis pemberian obat melalui rute pengobatan enteral. Bagian kedua yaitu pemberian obat secara bukal yang diberikan di antara gusi dan lapisan dalam pipi mulut. Daerah ini disebut kantong bukal. Obat biasanya diberikan di area bukal bila diperlukan agar efeknya cepat atau saat anak tidak sadar. Hal ini memungkinkan obat diserap melalui jaringan yang melapisi mulut dan langsung masuk ke aliran darah. Obat bukal akan meredakan gejala dalam waktu 5 hingga 10 menit. Kelebihannya yaitu suasana dalam lambung yang dapat menyebabkan penguraian obat yang luas atau untuk beberapa jenis steroid dan hormon. Obat dapat bekerja dengan waktu yang cepat, efek first pass dapat dihindari. Kekurangannya yaitu kerugian penghantaran obat melalui rute ini adalah rendahnya permeabilitas membran bukal, khususnya jika dibandingkan dengan membran sublingual dan luas permukaan yang lebih kecil. Ada beberapa masalah yang terkait dengan pemberian obat bukal, di mana bahaya tersedak akibat menelan sistem pemberian secara tidak sengaja. Selanjutnya, bagian ketiga, pemberian oral. Pemberian oral merupakan suatu cara pemberian di mana suatu zat diambil melalui mulut, ditelan, kemudian diproses melalui sistem pencernaan. Pemberian oral bisa lebih mudah dan tidak menimbulkan rasa sakit dibandingkan cara pemberian lainnya, seperti suntikan. Namun, permulaan kerjanya relatif rendah dan efektivitasnya berkurang jika tidak diserap dengan baik dalam sistem pencernaan, atau jika dipecah oleh enzim pencernaan sebelum mencapai aliran darah. Beberapa obat dapat menyebabkan efek samping gastrointestinal seperti mual atau muntah bila dikonsumsi secara oral. Pemberian oral juga hanya dapat diterapkan pada pasien yang sadar dan pasien mampu menelan. Bagian keempat yaitu pemberian obat rektal. Merupakan rute pemberian obat yang memungkinkan penyerapan obat secara cepat dan efektif melalui mukosa rektal yang sangat vaskularisasi, mirip dengan rute sublingual dan bukal. Obat yang diberikan secara rektal mengalami difusi pasif dan sebagian melewati metabolisme lintas pertama. Hanya sekitar setengah dari obat yang diserap di rektum langsung menuju ke hati. Rute ini berguna bagi pasien dengan masalah motilitas gastrointestinal seperti disfagia atau ileus yang dapat mengganggu penghantaran obat ke saluran usus. Rute rektal juga sering digunakan pada pasien menjelang akhir hidup yang menjalani perawatan rumah sakit. Selanjutnya, keuntungannya yaitu jumlah obat yang dapat diberikan relatif besar, obat-obatan yang dihancurkan oleh lingkungan asam di lambung dan yang dimetabolisme oleh enzim pankreas dapat diberikan secara efektif, kemudian aman dan nyaman untuk bayi dan orang tua. Kemudian ini dapat digunakan dalam situasi darurat seperti pada bayi yang mengalami kejang ketika jalur intravena tidak tersedia, kemudian kecepatan penyerapan tidak dipengaruhi oleh konsumsi makanan atau kecepatan pengosongan lambung, kemudian melewati metabolisme hati, kemudian degradasi oleh obat lebih sedikit dibandingkan dengan yang terjadi pada saluran cerna bagian atas. Kekurangannya yaitu beberapa obat hidrofilik seperti antibiotik dan obat peptida tidak cocok untuk pemberian rektal karena tidak mudah diserap. Selanjutnya, pemberian obat dapat menyebabkan iritasi rektal dan proktitis, menyebabkan ulserasi dan pendarahan. Selanjutnya, jenis pemberian obat melalui rute parenteral. Yang pertama yaitu ada intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan dengan obat langsung dimasukkan ke pembuluh darah sehingga kadar obat di dalam darah diperoleh dengan cepat dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita.
Suntikan intravena beberapa obat dapat memasukkan bakteri melalui kontaminasi, menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan karena pemberian terlalu cepat obat konsentrasi tinggi ke dalam plasma dan jaringan-jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin B, yaitu intramuskular. Intramuskular ini berupa suntikan. Nah, suntikan intramuskular adalah pemberian obat dengan cara menginjeksikan obat ke jaringan otot. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus, sering berupa seperti suspensi obat dalam vehikulum non-aqueous seperti ethylene glycol. Nah, kelarutan obat dalam air menentukan kecepatan dan kelengkapan absorpsi. Obat yang sukar larut seperti diazepam atau phenytoin itu akan mengendap di tempat suntikan, sehingga absorpsinya berjalan lambat, tidak lengkap, dan juga tidak teratur. Untuk kelebihannya, yang pertama tidak diperlukan keahlian khusus, yang kedua dapat dipakai untuk pemberian obat larut dalam minyak, dan yang ketiga absorpsi cepat obat larut dalam air. Yang untuk kekurangannya, rasa sakit tidak dapat dipakai pada gangguan bekuan darah serta bioavailabilitas bervariasi. Obat dapat mengumpal pada lokasi penyuntikan. Nah, kemudian selanjutnya ada subkutan. Subkutan ini merupakan salah satu cara pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan zat ke dalam jaringan di bawah kulit. Pemberian obat melalui rute subkutan biasanya menggunakan jarum suntik yang lebih kecil dibandingkan dengan rute intramuskular. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama ada kecepatan absorpsi yang sedang, yang kedua kemudahan pemberian obat, dan yang ketiga resiko infeksi rendah. Kekurangannya, yang pertama, tidak cocok untuk semua obat. Yang kedua, kemungkinan iritasi atau pelebaran kulit. Dan yang terakhir, yang ketiga, resiko pembentukan benjolan. Nah, kemudian ada intraarteri. Intraarteri ini atau dikenal dengan intraarterial itu merujuk pada suatu prosedur atau teknik yang melibatkan penyuntikan atau pengiriman zat ke dalam arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke sebagian seluruh tubuh. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan itu pengurangan efek sistematis, kemudian ada minimal invasif, dan kemudian ada efek terapeutik yang lebih cepat. Kemudian untuk kekurangannya, peningkatan risiko pada pasien dengan penyakit pembuluh darah, kerusakan pada pembuluh darah, kemudian ada komplikasi vasikular. Kemudian ada inhalasi. Poin E, rute inhalasi. Rute inhalasi itu apa? Adalah metode pemberian obat yang melibatkan pengiriman obat ke dalam saluran pernapasan melalui inhalasi. Itu keuntungan dari rute ini, obat langsung dapat mencapai area di dalam paru-paru. Nah, beberapa bentuk rute inhalasi sendiri itu seperti nebulizer, inhaler dosis terukur, maupun inhaler serbuk kering. Untuk kelebihannya, yang pertama efek sistemik yang rendah, yang kedua dosis yang lebih rendah, yang ketiga memfasilitasi pemberian obat pada anak-anak ataupun pasien yang sulit minum obat. Sedangkan untuk kekurangan, kesulitan pasien dengan gangguan kognitif, keterbatasan dalam beberapa kondisi medis. Kemudian ada topikal. Rute pemberian topikal ini mengacu pada aplikasi langsung suatu zat di mana dalam bentuk krim, salep, gel, atau cairan ke permukaan kulit maupun membran mukosa. Metode pemberian ini memungkinkan zat tersebut diserap melalui kulit. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama penggunaannya mudah dan nyaman, yang kedua penghindaran metabolisme hati, yang ketiga memberikan efek langsung pada area yang diinginkan tanpa mempengaruhi seluruh tubuh kita. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, yaitu yang pertama pemberian topikal ini mungkin tidak cocok untuk kondisi yang memerlukan pengiriman obat secara sistemik. Yang kedua, efek obat mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir itu beberapa orang dapat mengalami reaksi kulit maupun alergi. Selanjutnya, rute pemberian intranasal. Rute pemberian intranasal melibatkan aplikasi obat melalui hidung. Pemberian ini dapat dilakukan menggunakan semprotan atau tetes yang disemprotkan atau dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini memungkinkan zat aktif diserap melalui membran mukosa hidung dan masuk ke dalam darah, memberikan efek langsung. Kelebihannya yang pertama, membran mukosa hidung memiliki pembuluh darah yang banyak, memungkinkan obat diserap dengan cepat. Yang kedua, tidak memerlukan penggunaan jarum suntik, mengurangi resiko infeksi atau rasa takut pada jarum. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan efek samping sistemik karena obat langsung diserap di tempat aplikasi.
Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, penggunaan obat intranasal tertentu dapat menyebabkan iritasi atau kekeringan pada hidung. Yang kedua, tidak semua obat cocok untuk pemberian intranasal, tergantung pada karakteristik zat dan formulasi obatnya. Yang ketiga, potensi absorpsi yang variabel. Ada rute pemberian obat secara oftalmik. Pemberian obat secara oftalmik adalah proses pemberian obat melalui mata, seperti tetes mata, salep mata, atau obat yang dimasukkan ke dalam kantung mata untuk pengobatan penyakit mata atau kondisi terkait. Kelebihan penggunaan rute oftalmik yang pertama, oftalmik sangat praktis untuk digunakan dalam situasi darurat atau ketika perlu meredakan gejala mata yang tidak nyaman. Yang kedua, penyampaian obat secara cepat. Obat tetes mata umumnya memberikan penyerapan yang lebih cepat ke mata dibandingkan dengan obat oral atau obat yang diambil melalui perut. Kekurangan penggunaan rute oftalmik yang pertama, ketergantungan penggunaan jangka panjang obat tetes mata, terutama yang mengandung zat aktif seperti tetes mata yang mengandung dekongestan yang menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, mata mungkin akan menjadi lebih sensitif terhadap obat dan mungkin merasa perlu menggunakan tetes mata lebih sering. Selanjutnya, rute pemberian secara optik. Rute optik merujuk pada aplikasi obat secara lokal di telinga. Metode ini sering digunakan untuk mengobati masalah telinga seperti infeksi telinga tengah atau luar. Obat-obatan yang sering diberikan secara optik biasanya berupa tetes telinga atau salep yang dioleskan di dalam lubang telinga. Kelebihan penggunaan rute optik yang pertama, obat optik dapat langsung dioleskan ke telinga yang sakit, sehingga memungkinkan obat untuk bekerja secara langsung pada area yang terkena. Hal ini meningkatkan aktivitas obat dan meminimalkan efek samping sistemik. Yang kedua, obat optik tidak perlu ditelan sehingga tidak melewati sistem pencernaan atau metabolisme oleh hati. Yang ketiga, obat optik yang mengandung anestesi dapat membantu meredakan rasa sakit yang terkait dengan infeksi telinga atau kondisi telinga lainnya. Kekurangan penggunaan rute optik ini yang pertama, cara ini memakan waktu yang lama bagi pasien, karena pasien harus tetap miring atau memiringkan telinga selama beberapa menit setelah pemberian obat telinga. Yang kedua, sulit bagi beberapa pasien untuk mengaturnya sendiri. Selanjutnya, pemberian obat melalui lubang kencing atau uretra. Rute ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kencing atau ISK dan disfungsi ereksi. Kelebihannya yang pertama, pengiriman obat langsung ke target. Obat dapat langsung mencapai area yang sakit dan bekerja lebih efektif. Yang kedua, karena obat langsung dioleskan ke area yang sakit, dosis yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan pemberian oral. Yang ketiga, obat tidak perlu melalui saluran pencernaan, sehingga efek samping gastrointestinal seperti mual dan muntah dapat dihindari. Kekurangannya, pemberian obat uretra memerlukan prosedur invasif, yaitu memasukkan obat ke dalam uretra. Prosedur ini dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Selanjutnya prosedur ini dapat meningkatkan risiko infeksi pada uretra. Dan rasa tidak nyaman atau iritasi mungkin terjadi saat obat masuk ke uretra. Rute ini efektif untuk mengobati ISK bagian atas karena obat ini mencapai ke ginjal. Selanjutnya, rute pemberian obat intratekal. Intratekal adalah istilah yang mengacu pada pemberian obat ke dalam ruang subarachnoid yang terletak di sekitar sumsum tulang belakang. Obat-obatan yang diberikan melalui rute ini biasanya berupa anestesi, analgesik, atau obat-obat kemoterapi. Pemberian obat intratekal dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, injeksi spinal. Obat disuntikkan langsung ke dalam ruang subarachnoid melalui jarum. Yang kedua, pompa intratekal. Sebuah pompa kecil ditanamkan di bawah kulit untuk memberikan obat secara terus-menerus ke ruang subarachnoid. Keuntungannya yang pertama, efek analgesia yang cepat dan lebih lama. Yang kedua, efek analgesia yang lebih efektif. Yang ketiga, efek yang lebih terlokalisasi pada tumor. Yang keempat, mengurangi risiko efek samping. Kekurangannya yang pertama ada risiko komplikasi seperti infeksi, pendarahan, dan kerusakan saraf. Yang kedua, biaya yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan perawatan dan pemantauan yang ketat. Saya akan menjelaskan tentang jenis pemberian obat. B. Rute pemberian parenteral. Ya, ada yang pertama epidural.
Epidural adalah injeksi anestesi atau bius yang biasanya dilakukan saat melahirkan untuk mengurangi rasa sakit. Pemberian obat secara epidural melalui suntikan ke dalam satu ruangan kecil di tulang belakang menggunakan jarum yang bengkok dan berlubang. Epidural termasuk dalam anestesi regional, yaitu pembiusan yang hanya diberikan di bagian tubuh tertentu saja. Tujuannya untuk menghalau rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Selanjutnya terdapat keuntungan penggunaan epidural. Yang pertama, 80% ibu berhasil mengatasi rasa sakit. Yang kedua, tidak mengacaukan pikiran. Yang ketiga, membantu dalam mengontrol tekanan darah tinggi, kerugian penggunaan epidural. Yang keempat, ibu merasa mati rasa hanya sebagian tubuh. Yang kelima, merasa menggigil. Yang keenam, penggunaan epidural membuat tekanan darah turun. Selanjutnya, terdapat kekurangan penggunaan epidural. Pada saat jarum epidural dicabut dan tabungnya dilepas, kemungkinan ada kebocoran cairan rongga epidural. Cairan ini dapat bergesekan dengan serabut saraf tulang belakang. Selanjutnya ada intraartikular, pemberian obat langsung ke dalam ruang sendi. Rute ini biasanya digunakan untuk mengobati kondisi yang menyerang sendi, seperti radang sendi atau artritis, osteoartritis, dan reumatit atau arteritis. Terdapat kelebihan. Yang pertama, obat dapat langsung mencapai area yang sakit dan bekerja lebih efektif karena obat tidak masuk ke aliran darah. Resiko efek samping sistemik lebih rendah dibandingkan dengan pemberian oral atau intravena. Yang kedua, membutuhkan dosis obat yang lebih kecil. Dan terdapat juga kekurangan. Yang pertama, pemberian obat intraartikular memerlukan prosedur invasif, yaitu penyuntikan ke dalam sendi. Prosedur ini dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kedua, prosedur penyuntikan dapat meningkatkan risiko infeksi pada sendi. Selanjutnya ada intradermal. Jenis suntikan ini digunakan untuk pengujian sensitivitas karena reaksi pasien mudah divisualisasikan dan derajat reaksinya dapat dinilai. Contoh suntikan intradermal termasuk tuberkulosis atau TB dan tes alergi. Suntikan intradermal merupakan salah satu cara pemberian yang digunakan untuk vaksinasi. Di intradermal terdapat keuntungan rute pemberian intradermal. A. Dosis yang lebih kecil. Penyuntikan intradermal memungkinkan penggunaan dosis yang lebih kecil dari obat atau vaksin dibandingkan dengan penyuntikan intramuskular atau subkutan. B. Respon imun yang lebih baik. Area di bawah kulit memiliki jumlah sel imun yang lebih tinggi daripada jaringan di bawahnya, sehingga penyuntikan intradermal dapat menghasilkan respon imun yang lebih baik. C. Penyuntikan yang mudah dilakukan. Teknik penyuntikan intradermal relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan keahlian khusus seperti teknik penyuntikan intramuskular yang tepat. Selanjutnya ada intradermal ID atau ID. Kerugiannya rute pemberian obat intradermal itu A. Nyeri. Pemberian obat secara intradermal dapat menyebabkan rasa sakit di tempat suntikan. Rasa sakit ini biasanya ringan dan hilang dalam beberapa menit. B. Iritasi. Pemberian obat secara intradermal dapat menyebabkan iritasi di tempat suntikan. Iritasi ini biasanya ringan dan hilang dalam beberapa hari. C. Reaksi alergi. Dalam beberapa kasus, pemberian obat secara intradermal dapat menyebabkan reaksi alergi. Reaksi alergi dapat berkisar dari ringan, seperti gatal-gatal dan kemerahan, hingga parah seperti anafilaksis. Selanjutnya ada intraperitoneal. Pemberian obat intraperitoneal adalah cara pemberian obat ke dalam rongga peritoneum. Rongga peritoneum adalah ruang antara dinding perut dan organ perut. Obat yang diberikan secara intraperitoneal diserap ke dalam aliran darah melalui peritoneum. Terdapat kelebihan penggunaan rute intraperitoneal.
Yang pertama, pemberian obat secara intraperitoneal memungkinkan obat tersebut bekerja lebih efektif karena langsung berada di dekat atau di dalam area yang membutuhkan terapi. Yang kedua, penggunaan dosis yang lebih rendah yang dapat mengurangi efek samping sistemik dari obat tersebut. Yang ketiga, obat yang diberikan melalui rute ini dapat menghindari atau mengurangi metabolisme pertama di hati yang bersifat dosis yang lebih rendah dapat digunakan untuk efek yang sama dibandingkan jika obat tersebut diberikan secara oral dan harus melewati hati terlebih dahulu. Di intraperitoneal terdapat juga kekurangan penggunaan rute intraperitoneal. Yang pertama, terdapat penyuntikan obat langsung ke dalam rongga peritoneum atau ruang di dalam perut dapat meningkatkan risiko cedera pada organ-organ di dalam perut seperti usus, kandung kemih, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada kekurangan ketika menggunakan rute intraperitoneal. Obat yang disuntikkan ke dalam rongga peritoneum dapat menyebabkan iritasi pada jaringan di sekitarnya. Yang ketiga, beberapa obat yang disuntikkan ke dalam rongga peritoneum dapat diserap dalam aliran darah yang menyebabkan efek samping sistemik seperti gangguan kardiovaskular dan atau neurologis. Selanjutnya, rute pemberian obat melalui vagina. Pemberian obat melalui vagina biasanya digunakan untuk mengobati infeksi vagina seperti infeksi jamur dan bakteri vaginosis. Obat vagina tersedia dalam berbagai bentuk seperti tablet, krim, salep, dan suppositoria. Kelebihannya, obat dapat langsung mencapai area yang sakit dan bekerja lebih efektif. Yang kedua, membutuhkan dosis yang lebih kecil. Yang ketiga, mencegah efek samping gastrointestinal seperti mual dan muntah. Kekurangan yang pertama, rasa tidak nyaman atau iritasi mungkin terjadi saat obat dimasukkan ke dalam vagina. Yang kedua, obat vagina dapat mengganggu keseimbangan flora vagina dan meningkatkan resiko infeksi jamur. Yang ketiga, rute ini tidak cocok untuk wanita hamil, wanita yang sedang menstruasi, dan wanita yang memiliki alergi terhadap bahan obat. Selanjutnya ada jenis sediaan dan contoh obat enteral. Yang pertama melalui sublingual, jenis obatnya ada tablet sublingual, contohnya buprenorphine, ada film sublingual, ada troche sublingual, dan spray sublingual, contohnya naloxone. Selanjutnya melalui bukal, jenis sediaannya ada tablet bukal seperti fentanyl, ada film bukal seperti zolpidem, troche bukal, contohnya Vilkab, dan patch bukal. Selanjutnya melalui oral, jenis sediaannya ada tablet seperti paracetamol, kapsul contohnya amoxicillin, sirup, suspensi, emulsi contohnya minyak ikan, pil contohnya aspirin, lozenge, dan troche. Selanjutnya melalui rektal, jenis sediaannya ada suppositoria, salep, dan enema. Jenis sediaan dan contoh obat. Yang A. Parenteral, terdiri dari intravera. Jenis sediaannya pertama, injeksi intravena dengan contoh vancomycin. Yang kedua, infus intravena dengan contoh ringerlactan. Yang kedua, intraarterial. Jenis sediaannya yang pertama, intraarterial dengan contoh iohexol, dan yang kedua, infus intraarterial dengan contoh nitroglycerin. Yang ketiga, intramuskular, jenis sediaannya injeksi intramuskular dan infus intramuskular dengan contoh amoxicillin. Yang keempat, suputan, jenis sediaannya injeksi suputan dan infus suputan, contohnya insulin. Yang kelima, inhalasi, jenis sediaannya nebulizer, moderate dose inhaler atau MDI. Yang ketiga, respimat. Nah, yang ketujuh ada intraperitoneal, dengan jenis sediaannya ada suspensi dan emulsi, dengan contoh dari jenis sediaan suspensi ada vancomycin.
Nah, yang kedelapan ada intradermal dengan jenis sediaan injeksi dengan contoh obat vaksin BCG dan vaksin influenza. Yang kesembilan ada intranasal dengan jenis sediaan semprotan hidung dan gel hidung. Yang kesepuluh ada ophthalmic dengan jenis sediaan ada tetes mata dengan jenis obat insto. Yang ke-11 ada otik dengan jenis sediaan tetes mata dengan contoh obat ada Erla, Otozombon, dan Forumen. Yang ke-12 ada vagina dengan jenis sediaan suppositoria dan krim anti jamur. Dan contoh obatnya ada krim monistat dan vagistin. Yang ke-13 ada epidural dengan jenis sediaan anestesi dan injeksi. Anestesi dengan contoh obat lidocaine dan injeksi dengan morfin. Yang ke-14 ada intratekal dengan jenis sediaan analgesik opioid dengan contoh obat ada morfin. Yang ke-15 ada intraartikular dengan jenis sediaan kortikosteroid, asam hyaluronat, obat antiinflamasi non-steroid. Obat dari antiinflamasi non-steroid ada ibuprofen dan kortikosteroid ada prednisolon. Dan yang ke-16 ada uretra dengan jenis sediaan gel dan suppositoria dengan jenis obat silokain. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan rute enteral. Faktor yang pertama adalah keamanan, di mana rute enteral sering dianggap lebih aman dibandingkan dengan rute parenteral, seperti intravena atau intramuskular, karena menghindari risiko infeksi dan komplikasi yang terkait dengan prosedur injeksi. Faktor berikutnya adalah kenyamanan pasien, di mana pemberian obat melalui mulut lebih nyaman bagi pasien daripada prosedur injeksi, terutama untuk penggunaan jangka panjang. Ada faktor absorpsi lambat yang diperlukan. Beberapa obat membutuhkan penyerapan yang lambat atau sistemik yang lambat untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan, di mana rute enteral dapat memberikan tingkat penyerapan yang lebih lambat daripada rute parenteral. Faktor berikutnya adalah biaya. Secara umum, penggunaan rute enteral cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan penggunaan rute parenteral, karena memerlukan peralatan yang lebih sederhana dan tidak memerlukan tenaga medis yang terlatih untuk pemberiannya. Berikutnya ada faktor fleksibilitas dosis. Dosis obat yang diberikan melalui rute enteral sering lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien daripada dosis yang diberikan melalui injeksi. Faktor berikutnya yaitu keberlanjutan terapi jangka panjang, di mana untuk terapi jangka panjang, penggunaan rute enteral sering lebih praktis dan dapat dijalankan oleh pasien sendiri di rumah. Nah, jika tadi membahas mengenai faktor pemilihan rute parenteral, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan rute parenteral. Nah, yang pertama adalah kecepatan tindakan. Rute parenteral sering digunakan untuk obat-obat yang memerlukan tindakan cepat atau efek instan, seperti dalam kasus keadaan darurat atau dalam keadaan kritis, di mana pasien membutuhkan tindakan yang segera. Berikutnya ada penyerapan yang diandalkan. Ketika obat harus diserap secara langsung ke dalam aliran darah tanpa melalui proses pencernaan, rute parenteral memastikan penyerapan yang dapat diandalkan dan konsisten. Berikutnya ada kondisi pasien, di mana pemberian obat parenteral sering digunakan pada pasien yang tidak dapat menelan atau menyerap obat dengan baik melalui saluran pencernaan, seperti pada pasien dengan gangguan pencernaan atau kondisi medis yang mengganggu penyerapan dari obat tersebut. Nah, berikutnya ada kontrol dosis yang ketat. Dalam beberapa kasus, pemberian dosis obat yang sangat tepat dan terkontrol diperlukan seperti dalam terapi insulin untuk pasien diabetes. Berikutnya, dikarenakan adanya iritasi pada saluran pencernaan. Nah, obat-obatan tertentu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, dan rute parenteral sering dipilih untuk menghindari efek samping tersebut. Faktor berikutnya yaitu kemampuan untuk menjangkau target spesifik. Dalam beberapa kasus, obat harus disuntikkan secara langsung ke dalam area atau organ tertentu, seperti injeksi intraartikular ataupun di dalam sendi atau intravitreal di dalam mata. Faktor berikutnya adalah ketidakmampuan penggunaan rute lain. Ketika ada situasi di mana penggunaan rute enteral tidak memungkinkan, misalnya pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak responsif. Jadi, itu adalah beberapa faktor kenapa kita memilih penggunaan obat secara enteral dan secara parenteral.
Baiklah, dari penjabaran materi tadi dapat kita simpulkan bahwa pemilihan rute pemberian obat sangat penting dalam aspek efektivitas dan keamanan pengobatan. Rute pemberian dapat mempengaruhi kecepatan penyerapan obat dan respon tubuh terhadap pengobatan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pemberian rute obat seperti oral, bukal, sublingual, intravena, topikal, dan yang lain akan membantu para profesional kesehatan dalam merencanakan pengobatan yang optimal dengan kebutuhan pasien. Selain itu, perhatian terhadap faktor-faktor individu pasien seperti kondisi kesehatan dan prevensi juga perlu dipertimbangkan untuk mencapai hasil terbaik dalam pengelolaan pengobatan. Baiklah, sekian penjabaran materi dari kelompok pertama tentang rute pemberian obat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.